gagasan yang disampaikan Ganjar di UGM makin menegaskan bahwa dia telah siap jadi presiden. Sebab seperti seorang Butet Kartarejasa, Ganjar tak serupa dengan mereka yang juga sedang mengincar kuasa. Dia tak sama, berbeda dari yang saya kira. Mas Ganjar sudah siap jadi presiden, begitu kata Butet. Pada ajang yang lebih menjurus pada uji kelayakan ini, ide dan visi seorang Ganjar untuk masa depan patut diapresiasi. Ganjar menyampaikan pemikirannya dengan tidak muluk-muluk. Semua ia jelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga rakyat paham dengan rencananya ke depan nanti. Ada beberapa pokok bahasan yang menjadi gagasan besar Ganjar. Semua itu tentang peningkatan mutu dan akses pendidikan, penegakan hukum, kehadiran pemerintah, sikap anti korupsi, hingga digitalisasi. Apa yang disampaikan kader PD Perjuangan ini seakan membuka cakrawala kita, betapa hebatnya mimpi Ganjar yang dia siapkan untuk masa depan Indonesia. Pada acara adu gagasan ini, Ganjar jelas mendominasi. Capres yang lain boleh dikata kalah tanding, sebab lihat saja Anies. Ia memang menonjol dengan kata-kata. Kalimat yang keluar dari mulutnya dikemas sedemikian rupa hingga terkesan akademis. Padahal maksudnya tidak ada yang berubah. Muter di situ-situ saja. Saat bergagasan, konsep perubahan Anies sempat dipertanyakan, namun alih-alih menjawab konkret, dia malah ngelindur dengan memposisikan perubahan sebagai langkah pengembangan. Lalu Prabowo, Capres satu ini menyampaikan ide pokok pemikirannya dengan suara keras dan tegas. Sekilas, dia memang terlihat punya wibawa. Tapi, begitu dia memaparkan 17 rencana besarnya jika nanti berkuasa, Prabowo blunder. Sebab ternyata, 17 poin tersebut adalah program dan capaian dari Presiden Jokowi. Bukan lahir dari pemikirannya sendiri. Di sini terlihat betapa seorang Prabowo memperlihatkan ke publik bahwa sebenarnya dia hampir tidak memiliki ide sendiri untuk Indonesia di masa depan nanti. Bahkan, ketika ditanya oleh Najwa Shihab soal mental health pun, Prabowo ngelantur. Memberi penjelasan yang sama sekali tidak nyambung dengan pertanyaan. Maklum, mungkin Pak Tua ini lelah. Keduanya sangat kontras dengan Ganjar, yang begitu percaya diri, tegas dan teguh meyakinkan publik dengan semua yang ia rencanakan. Semuanya sudah tergambar jelas di luar kepalanya yang berambut putih itu. Mana yang menjadi rencana prioritas, mana yang termasuk jangka panjang, dan mana yang butuh kajian mendalam. Kita tentu patut berterima kasih pada panggung yang disediakan narasi tersebut. Sebab, dengan ajang itu kualitas para capres yang akan dipilih pada pemilihan nanti terlihat sangat jelas. Kualitas mereka terpampang nyata, terbuka, dan bebas dari polesan yang biasa terlihat di media sosial. Kualitas dan kelayakan seorang capres ini patut jadi pertimbangan. Sebab, seperti kata Ganjar sendiri, pada pemilihan nanti, ada 270 juta rakyat Indonesia nasibnya sedang dipertaruhkan. Jadi, penting sekali kemudian rakyat mengukur dan memikirkan gagasan dari seorang capres sebelum pilihan digunakan dari balik bilik suara. Ingat, pilihlah yang punya kualitas, punya kredibilitas, bukan yang hanya bagus di atas kertas.